karya Allah kami yang luar biasa. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan pada saat ini Bapa. Kami mempersiapkan pikiran kami, jiwa kami di tempat ini Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa berkati setiap kami, beri hikmat bagi setiap kami, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini, maka ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat yang daripada Engkau. Kami menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir Tuhan, bahkan yang belum dapat hadir Bapa, Engkau yang akan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom bagi kita semua. Shalom. Kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan sungguh luar biasa baik dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, sepanjang minggu ini Tuhan tetap memberkati pribadi kita, sehingga kita tetap menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa pada saat ini adalah masih di mana kita berjaga-jaga di tengah-tengah pandemik yang masih tetap melanda bukan hanya Batam, bukan hanya Indonesia, mungkin di berbagai negara. Nah, kita mau belajar bagaimana cara kita mengatasi setiap perkara-perkara yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan kita kali ini. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-50 kita akan membaca bersama-sama. 1 Samuel pasal 17. Kita baca dari ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-50. Yang sudah mendapatkan nats ini kita sama katakan amin. Amin. Oke, kita akan membacanya secara responsoria. 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-50. Saya baca ayat yang ke-32. Jemaat Tuhan akan baca ayat yang ke-33 sampai begitu seterusnya, dan di ayat yang ke-50 kita akan baca bersama-sama. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengingatnya kemudian dia berniat berjalan, sebab belum pernah mencobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia meninggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yang ini di tempat batu-batu, sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedang ke arah Daud serta melihat dia,
Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hancurkanlah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu memukuli Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikanmu dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan ginting, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang menentang itu." Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan ginting, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam tubuhnya, dia menyesal sesuatu dari dalamnya, diumbatnya, maka terdapat dari orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dagingnya, dan terjerumuslah ia dengan muka. Bersama-sama di ayat ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umbat dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Haleluya, diberkati kita yang sudah menjadi yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema kecil kita pada hari ini adalah menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Kita tahu bahwa perkara yang dihadapi Daud ini bukanlah perkara yang mudah pada waktu itu. Kita melihat, bahkan kita membaca atau kita sudah pernah mendengar kisah ini. Daud dengan perawakannya yang kecil, dengan dikatakan dia sedang masih muda, kemerah-merahan, dan dia harus melawan seorang Goliat yang dikatakan seorang yang raksasa tubuhnya, dengan memiliki banyak peralatan perang pada waktu itu. Kalau kita berpikir secara logika, secara manusia, itu tidak akan mungkin bisa mengalahkan seorang Goliat. Daud tidak akan mungkin bisa mengalahkan Goliat. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan lain. Bahwa dikatakan di ayat yang ke-50 tadi bahwa bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat. Lalu kita mau belajar pada saat ini. Apa rahasia kemenangan seorang Daud? Sehingga ia bisa mengalahkan seorang Goliat yang pada waktu itu badannya sudah besar, memiliki peralatan yang canggih, yang banyak peralatan perangnya. Kita mau melihat yang pertama, rahasia seorang Daud di ayatnya yang ke-32. Di ayatnya yang ke-32 dikatakan di situ, berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Yang pertama, atau rahasia kemenangan seorang Daud yang pertama ketika dia menghadapi perkara tersebut adalah seorang Daud sehat secara rohani. Seorang Daud sehat secara rohani. Kita tahu bahwa seorang atlet yang ketika dia mau bertanding, ketika dia mau lomba, pasti dia akan harusnya syarat utamanya sehat rohani. Setelah sehat rohani baru jasmaninya. Nah, di sini seorang Daud ingin memberitahukan setiap kita ketika kita mengalami perkara-perkara yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita harus memiliki kerohanian yang sehat. Kenapa kita harus memiliki kerohanian yang sehat? Karena ketika kita memiliki kerohanian yang sehat, itu berarti kita tidak akan menjadi orang yang cepat tawar hati. Kita tidak akan menjadi orang yang gampang untuk menyerah. Dan kita bukan menjadi orang yang ketika ada seseorang yang menyakiti
menyakiti kita, maka kita lantas menjadi sakit hati, kecewa kepada orang tersebut. Tetapi ketika kita menjadi orang yang memiliki kerohanian yang sehat, maka kita mampu untuk melawan Goliat-Goliat yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Mungkin secara manusia kita capek, mungkin secara manusia membuat kita sampai frustasi dengan setiap ujian yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Namun ketika kita memiliki kerohanian yang sehat bersama dengan Tuhan, maka kita mampu melawan Goliat-Goliat tersebut. Karena apa? Karena kita mengandalkan Allah yang luar biasa. Ini rahasia pertama yang dimiliki seorang Daud ketika dia mengalahkan seorang Goliat. Dikatakan dengan jelas di ayat yang ke-32, janganlah seorang menjadi tawar hati. Jadi bagi setiap kita, apa yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita agar kita bisa menjadi pemenang melawan Goliat-Goliat yang ada pada kehidupan kita, yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita, yaitu kita menjadi pribadi yang memiliki kerohanian yang sehat. Karena apa? Karena ketika kita memiliki kerohanian yang sehat, maka kita akan mampu untuk mengalahkan Goliat-Goliat yang ada dalam kehidupan kita. Ingat, karena yang diizinkan oleh Tuhan. Rahasia yang kedua yang bisa kita lihat di sini. Apa rahasia kedua kemenangan seorang Daud ketika ia mengalami perkara tersebut, yaitu mengalahkan seorang Goliat? Di ayatnya yang ke-37, mari kita simak bersama. Di ayat yang ke-37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Jadi rahasia kedua kemenangan seorang Daud ketika dia mengalami pergumulan tersebut adalah seorang Daud memiliki pengalaman penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Seorang Daud memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan ketika mengalami Goliat-Goliat yang Tuhan izinkan. Tanpa kita sadari sebenarnya kita pun mengalami penyertaan dengan Tuhan. Namun kadangkala ketika kita memakai logika kita sebagai manusia, kita berpikir bahwa kita menyelesaikannya karena kekuatan kita. Kita mampu menyelesaikan setiap persoalan karena hebatnya aku, karena pintarnya aku, karena gagahnya aku. Tapi kita melupakan bahwa apa? Bahwa sebenarnya setiap persoalan, setiap perkara yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita dan kita mampu lewati itu karena penyertaan Tuhan. Jadi di sini seorang Daud mengalami penyertaan Tuhan. Dikatakan tadi yang sudah kita baca di ayat yang ke-33 sampai di ayatnya yang ke-36. Kalau tadi kita menyimak dengan membacanya secara seksama, di situ diceritakan bagaimana pengalaman seorang Daud ketika dia harus melawan singa dan beruang pada waktu itu. Wow, dijelaskan di situ, diceritakan dengan detail di situ bahwa bagaimana perjuangan atau pengalaman seorang Daud ketika dia mengalami, dia sedang mengembala domba dan dombanya diambil atau diterkam oleh singa atau beruang. Itu adalah pengalaman yang dimiliki oleh seorang Daud. Sehingga melalui pengalaman itulah seorang Daud dengan percaya diri bahwa apa? Kalau Allahnya sanggup memelihara seorang Daud, sanggup menyertai seorang Daud saat dia menjadi pengembala domba di padang, maka Allah juga akan memberkati, maka Allah juga akan menyertai, maka Allah akan membuat seorang Daud menjadi pemenang saat dia harus melawan seorang Goliat. Itu yang terjadi. Itulah rahasia seorang Daud yang kedua. Begitu juga dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sudahkah kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan? Sudahkah kita mau Allah menyertai setiap kehidupan kita? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap Goliat-Goliat yang hadir dalam hidup kita? Kadangkala kita tidak menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi kita mengeluh. Kita mengeluh dengan Tuhan, dengan apa yang Tuhan lakukan. Kita lupa, sudahkah kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan? Jadi rahasia yang kedua yang mau kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kenapa seorang Daud bisa menang? Rahasia
Rahasia kemenangan yang kedua adalah memiliki pengalaman penyertaan dengan Tuhan. Karena dengan hal itu akan membuat kita semakin lagi dan semakin lagi percaya diri bahwa apa? Permasalahan kemarin, pergumulan kemarin Tuhan menyertai. Pasti pergumulan ini Tuhan juga akan menyertai. Itu membuat kita percaya diri untuk bisa menang dalam setiap Goliat yang Tuhan izinkan. Sehingga apa? Sehingga manusia kita itu akan kalah. Karena apa? Karena kita dituntun oleh Allah. Itu adalah rahasia kedua seorang Daud. Ketika Daud mengalami pertempuran atau dia harus mengalahkan Goliat, dia percaya diri. Karena apa? Karena Allah akan menyertainya. Rahasia ketiga kemenangan seorang Daud. Ketika Daud harus mengalahkan Goliat. Yang ketiga di ayat 45 sampai ayat yang ke-47 bisa kita simak bersama-sama, dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Haleluya. Rahasia kemenangan yang ketiga yang dimiliki oleh seorang Daud ketika dia mengalami pertempuran atau ketika dia harus mengalahkan seorang Goliat adalah seorang Daud bersandar kepada Tuhan. Seorang Daud bersandar kepada Tuhan. Ketika seorang Daud bersandar kepada Tuhan, maka dia akan merasakan penyertaan Tuhan. Begitu juga dengan pribadi kita, lepas pribadi. Ketika kita mau bersandar kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu akan kita rasakan hari lepas hari. Namun sebaliknya, ketika kita hanya bersandar dengan keadaan, ketika kita hanya bersandar dengan pemikiran kita, ketika kita hanya bersandar dengan apa yang kita mau, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Maka kita tidak akan pernah merasakan yang namanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini seorang Daud bersandar kepada Tuhan. Sehingga ketika dia bersandar di hadapan Tuhan, dia bersandar kepada Tuhan, dia memiliki pola pikir yang Tuhan bentuk. Kenapa tidak? Dikatakan bahwa ketika dia bersandar, maka Roh Kudus pun akan menuntun seorang Daud. Begitu juga dengan kita. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan menuntun kita, memberikan hikmat bagi setiap kita untuk melakukan hal-hal apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami yang namanya pergumulan. Seorang Daud mengalami pergumulan dan dia bersandar kepada Tuhan, dan di ayatnya yang ketiga, di ayatnya yang ke-40, itu adalah hikmat yang Tuhan berikan bagi seorang Daud. Apa hikmat yang Tuhan berikan bagi seorang Daud? Di ayat yang ke-40 dikatakan, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Wow. Kalau bukan karena tuntunan Allah, kalau bukan karena Daud bersandar kepada Allah, maka Allah tidak akan menuntun seorang Daud untuk mengambil 5 batu licin tersebut. Sederhana memang, hanya mengambil 5 batu licin di situ dari sungai. Bagi setiap kita, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan berani mengambil batu yang di dalam sungai, bukan batu yang di padang gurun. Karena sangat berbeda batu yang ada di dasar sungai atau di sungai dengan batu yang di padang gurun. Dan di sini tuntunan Allah hadir, dirasakan oleh Daud. Karena apa? Karena Daud bersandar kepada Tuhan. Begitu juga dengan pribadi lepas pribadi kita. Tanpa kita sadari, ketika kita bersandar kepada Tuhan, jalan keluar itu pasti ada.
tanpa kita sadari, ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Namun berbeda ketika kita tidak bersandar di hadapan Tuhan. Maka yang ada akan keluhan, maka yang ada akan amarah. Bahkan mungkin kita sempat akan menyalahkan Tuhan dengan apa yang kita alami. Itu rahasia ketiga yang dimiliki seorang Daud. Rahasia yang keempat yang bisa kita lihat di sini. Rahasia yang keempat yang dimiliki oleh seorang Daud ketika dia mengalami yang namanya perkara, yaitu mengalahkan Goliat di ayat yang ke-49 sampai di ayat yang ke-50 dikatakan di sini, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumus ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Haleluya. Hal yang dilakukan oleh seorang Daud atau rahasia kemenangan seorang Daud ketika dia mengalahkan Goliat adalah Daud bertindak dengan iman. Daud bertindak dengan iman, bukan bertindak dengan keadaan. Kalau kita bisa melihat dengan keadaan seorang Daud pada waktu itu, dia hanya seorang yang masih muda, yang masih kemerah-merahan, dengan peralatan perang yang dia tidak bisa memakainya. Dengan jelas di situ ditanggalkannya yang dikasih oleh Saul dengan lawan seorang Goliat yang tubuhnya raksasa, yang memiliki banyak perlengkapan senjata. Kalau kita bisa melihat secara keadaan, pasti seorang Daud itu kalah. Tapi di sini seorang Daud melangkah dengan iman.